Ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam, saudara perhatikan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, saudara perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Demi nama Kristus itu, berjalan. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalan. Demi nama Yesus Kristus, berjalan. Hari itu adalah hari mujizat buat dia. Dia mengalami kebangkitan. Dan Alkitab di ayat yang ke-7, 8, 9 dan 10 selanjutnya kesan dia bilang begini. Ketika dia bangkit, Petrus dia mulai angkat. Dia pikir mungkin dia lumpuh, dia tidak bisa jalan. Hari itu Petrus cuma pegang tangan. Kita bilang begini, dia mulai kuat kaki. Dan Alkitab bilang apa? Dia mulai melompat. Dia kaget. Dia bilang begini, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dia memuji Tuhan. Seluruh masyarakat di kota itu, mereka cuma melihat orang itu selalu duduk di pintu. Tetapi hari itu hari mujizat buat dia. Hari itu hari kebangkitan buat dia. Hari itu hari kesembuhan buat dia. Hari itu hari berkat buat dia. Hari itu hari keselamatan buat dia. Hari ini apa yang engkau alami? Mungkin engkau terikat, mungkin engkau terbelenggu, mungkin engkau mengalami kehancuran dalam hidup Anda. Tapi hari ini saya punya kabar baik buat Anda. Kalau 2000 tahun yang lalu Petrus pernah menyembuhkan satu orang lumpuh, hari ini juga engkau pasti mengalami kebangkitan. Engkau pasti mengalami mujizat. Engkau pasti mengalami satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Intinya satu, berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Berjumpa dengan Yesus, Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak lebar panjang. Tetapi saudara, satu hal buat Anda, banyak orang punya uang, banyak orang punya jabatan mereka tinggikan, tetapi lupa bahwa mereka sedang mengalami kelumpuhan rohani. Hari ini banyak orang punya uang, mereka kawin 01, 02, 03 sampai 100, tetapi mereka kehilangan rohani. Mereka kehilangan firman, mereka kehilangan keselamatan, mereka kehilangan Yesus. Tapi hari ini saya mau bilang buat Anda, seberapa jauh suara saya dengar firman Tuhan memberi jawaban buat Anda, bahwa hanya cuma satu pribadi yang bisa sembuhkan engkau, yang bisa selamatkan engkau, yang bisa pulihkan engkau, yang bisa bawa saudara masuk dalam kerajaan Allah. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Sama-sama kita serukan namanya Yesus. Tidak ada cara lain. Namanya Isa Al-Masih Alaihissalam. Dia satu-satunya juru selamat dunia. Yesus bukan berbicara soal dongeng. Yesus nyata. Dia pernah lahir di bumi ini, hidup dalam kekudusan, mati di kayu salib, dikuburkan hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. 500 menyaksikan dia naik ke surga. Dan yang terakhir, Yesus akan datang kembali pada yang kedua kalinya. Siapa yang punya Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala sejenak. Kita akan aminkan firman Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu besar di tempat ini. Tidak ada kasih yang bisa pulihkan kami Tuhan. Tidak ada kasih yang bisa mengubah kami. Hanya cuma kasih Allah. Yang kami tahu hanya di dalam Yesus kami bisa diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini bukan gedung gereja yang mewah, tapi kami percaya Yesus hadir di sini. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berdiri, buka matamu, buka telingamu, dan dengar
Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka.